Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang hipersensitivitas. Sebelum lanjut ke materi, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Agung Satria dengan NPM 233800094. Lalu dilanjut oleh teman saya. Saya Zaskia Artika Putri Rahayu, NPM 233805151. Saya Rini Larasati dengan NPM 233800125. Saya Tina Agustin dengan NPM 233800140. Saya Leni Gustia dengan NPM 233808087. Baik, untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, Tina Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih hipersensitivitas itu. Saya akan menjelaskan lebih lanjut. Hipersensitivitas merupakan suatu kondisi atau reaksi yang dapat menyebabkan suatu keadaan cedera patologis ataupun cedera pada suatu jaringan. Keadaan tersebut terjadi karena adanya peningkatan sensitivitas serta aktivitas terhadap suatu antigen yang pernah dipanjakan dan telah dikenal sebelumnya. Respon imun non-spesifik ataupun respon imun spesifik yang biasanya menguntungkan bagi tubuh berfungsi protektif atau memberikan perlindungan terhadap infeksi atau keganasan sel kanker. Namun, karena hipersensitivitas dapat menyebabkan hal yang merugikan bagi tubuh, sehingga hipersensitivitas juga dapat dikatakan sebagai reaksi dan respon imun di dalam tubuh yang berlebihan. Klasifikasi menurut Combs and Gale terdapat 4 tipe. Hipersensitif tipe 1, reaksi cepat atau reaksi anafilatik. Hipersensitif tipe 2, yaitu antibodi terhadap antigen jaringan tertentu. Hipersensitif tipe 3, yaitu penyakit kompleks imun. Hipersensitif tipe 4, yaitu hipersensitif seluler atau lambat. Saya akan menjelaskan tentang hipersensitivitas tipe 1. Hipersensitivitas tipe 1 atau alergi adalah kegagalan kekebalan tubuh di mana tubuh seseorang menjadi hipersensitif dalam bereaksi secara imunologi terhadap bahan-bahan yang umumnya imunogenik atau antigenik, atau dikatakan orang yang bersangkutan bersifat atopik. Dengan kata lain, tubuh manusia bereaksi berlebihan terhadap lingkungan atau bahan-bahan yang oleh tubuh dianggap asing dan berbahaya, padahal sebenarnya tidak untuk orang-orang yang tidak bersifat atopik. Bahan-bahan yang menyebabkan hipersensitivitas tersebut disebut alergen. Terdapat 2 kemungkinan yang akan terjadi pada mekanisme hipersensitivitas tipe 1. Yang pertama, penderita telah terpapar alergen sebelumnya. Saya akan menjelaskan mekanisme pada gambar pertama. Alergen langsung melekat atau terikat pada IgE yang berada di permukaan sel mas atau basofil, di mana penderita telah terpapar alergen sebelumnya, sehingga IgE telah terbentuk. Ikatan antara alergen dengan IgE akan menyebabkan keluarnya mediator-mediator kimia seperti histamin dan leukotrin. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pada gambar kedua, yaitu untuk penderita yang belum pernah terpapar alergen sebelumnya. Alergen yang masuk ke dalam tubuh akan berikatan dengan sel B, sehingga menyebabkan sel B berubah menjadi sel plasma dan memproduksi IgE. IgE kemudian melekat pada permukaan sel mas dan akan mengikat alergen. Ikatan sel mas, IgE, dan alergen akan menyebabkan pecahnya sel mas dan mengeluarkan mediator kimia. Setelah menjelaskan mekanisme yang akan terjadi pada hipersensitivitas tipe 1, contoh-contoh penyakit yang akan timbul, yang pertama konjungtivitis, yang kedua asma, yang ketiga rintis, yang keempat anafilaktik shock. Dan untuk materi yang kedua yang akan dilanjut oleh teman saya yang bernama Zaskia Artika Putri Rahayu. Dan di sini saya akan melanjutkan materi tentang hipersensitivitas tipe 2.
Hipersensitivitas tipe 2 atau reaksi alergi tipe 2 merupakan reaksi yang menyebabkan kerusakan pada sel tubuh oleh karena antibodi melawan dan menyerang secara langsung antigen yang berada pada permukaan sel. Antibodi yang berperan biasanya IG dan G. Mekanisme yang terjadi seperti pada gambar di atas. Tipe ini melibatkan K-sel atau makrofag alergi akan diikat antibodi yang berada di permukaan sel makrofag atau K. K-sel membentuk antigen antibodi kompleks. Kompleks ini menyebabkan aktifnya komplement C2 sampai C9 yang berakibatkan kerusakan. Dari mekanisme yang telah dijelaskan dapat menimbulkan suatu penyakit seperti Goodpasser anemia atau perdarahan paru anemia, myasthenia gravis atau MG, imunhemolitik atau anemia hemolitik, imunthrombosikopenia purpura, dan thyrotoxicosis gravis disease. Dan contoh dari mekanisme penyakit hipersensitivitas tipe 2 seperti respon pada alergi anemia hemolitik seperti gambar di samping. Alergi makanan akan diikat antibodi yang berada di permukaan K-sel dan akan melekat pada permukaan sel darah merah. Kompleks ini mengaktifkan komplement yang berakibatkan hancurnya sel darah merah. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Leni Gustia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hipersensitivitas tipe 3. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu reaksi alergi tipe 3 itu apa. Jadi, reaksi alergi tipe 3 itu merupakan reaksi alergi yang dapat terjadi karena deposit yang berasal dari kompleks antigen antibodi berada di jaringan. Mekanisme reaksi alergi tipe 3 pada gambar di atas merupakan adanya antigen antibodi kompleks di jaringan menyebabkan aktifnya komplement. Kompleks ini mengaktifkan basofil sel mas aktif dan merelase histamin, leukotrieses, dan menyebabkan inflamasi. Dari mekanisme reaksi alergi tipe 3 di atas bisa menyebabkan suatu penyakit the protozoans that cause malaria, terus ada the worms that cause cytosomiasis and filariasis, dan the virus that causes hepatitis B, demam berdarah, systemic lupus erythematosus (SLE), dan farmers lung atau batuk sesak napas. Selanjutnya ada pun reaksi alergi tipe 3. Pada gambar terdapat alergen makanan yang terikat pada antibodi pada neutrofil yang berada dalam darah dan antibodi yang berada pada jaringan mengaktifkan komplement. Kompleks tersebut menyebabkan kerusakan pada jaringan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hipersensitif tipe 4, di mana reaksi alergi tipe 4 ini disebabkan oleh antigen ekstrinsik dan intrinsik atau internal. Kemudian reaksi ini melibatkan sel-sel imunokompeten seperti makrofag dan sel T. Ekstrinsik itu terdapat nikel, bahan kimia, dan intrinsik ada insulin, dependent diabetes mellitus, IDDM or type 1 diabetes, dan multiple sclerosis, MS, dan rheumatoid arthritis, dan TBC. Selanjutnya pada gambar mekanisme reaksi alergi tipe 4 ada makrofag APC mengikat alergen pada permukaan sel dan akan mentransfer alergen pada sel T sehingga sel T merelase interleukin atau mediator kimia yang akan menyebabkan berbagai gejala. Dari gambar mekanisme reaksi alergi tipe 4 yang sudah dijelaskan, dapat menyebabkan suatu penyakit seperti dermatitis kontak alergi, tuberculitis, dan granula pada TB atau lepra. Kemudian ada berbagai bentuk reaksi hipersensitivitas akibat obat-obatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme innate immunity dalam hipersensitivitas.
Innate immunity adalah lini pertahanan pertama tubuh terhadap patogen dan bekerja secara cepat serta non-spesifik. Sistem ini melibatkan komponen fisik, kimia, dan seluler yang berperan dalam mendeteksi serta merespon ancaman. Mekanisme innate immunity dalam hipersensitivitas terbagi menjadi 3. 1. Sel-sel imun bawaan seperti makrofag, neutrofil, mast cells, dan dendritic cells. Dalam sel-sel imun bawaan, ketika tubuh menghadapi antigen yang dapat memicu hipersensitivitas seperti alergen, sel-sel ini mengenali pola molekuler melalui reseptor Pattern Recognition Receptors atau PRRS seperti Toll-like receptors atau TLRS. Selanjutnya, jika antigen dikenali sebagai ancaman, mast cells akan mengeluarkan histamin dan mediator inflamasi lain yang menyebabkan reaksi alergi atau hipersensitivitas tipe 1. Selanjutnya, makrofag dan neutrofil juga dapat melepaskan sitokin proinflamasi yang memperburuk peradangan dalam hipersensitivitas tipe 3 dan 4. 2. Komplemen dan mediator inflamasi. Pada komplemen dan mediator inflamasi, sistem komplemen dapat diaktifkan oleh antigen antibodi atau hipersensitivitas tipe 2 dan 3 yang menyebabkan peningkatan peradangan serta kerusakan jaringan akibat aktivasi sel imun bawaan. Selanjutnya, komplemen juga membantu opsoniasi antigen dan rekrutmen sel inflamasi, memperburuk kondisi hipersensitivitas. 3. Eosinofil dalam reaksi alergi. Dalam hipersensitivitas tipe 1, eosinofil direkrut ke lokasi inflamasi dan melepaskan enzim toksik yang dapat merusak jaringan, memperparah reaksi alergi seperti asma. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak innate immunity dalam hipersensitivitas. Dampak innate immunity dalam hipersensitivitas yaitu sistem ini bertindak cepat dan menyebabkan gejala awal hipersensitivitas seperti inflamasi, edema, dan pelepasan histamin. Respon ini bisa menyebabkan kerusakan jaringan dalam kasus seperti hipersensitivitas tipe 2 atau reaksi sitotoksik dan tipe 3 atau reaksi imun kompleks. Arena sistem ini non-spesifik, terkadang ia dapat memperparah kondisi hipersensitivitas tanpa memberikan toleransi imun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme adaptive immunity dalam hipersensitivitas. Adaptive immunity adalah mekanisme imun yang lebih spesifik dan berkembang setelah paparan antigen. Sistem ini dibagi menjadi respon humoral atau antibodi dan respon seluler atau T-cell mediated immunity. Dalam mekanisme hipersensitivitas, sistem ini berperan melalui beberapa cara. Cara yang pertama yaitu produksi antibodi atau imunitas humoral. Pada hipersensitivitas tipe 1, limfosit B memproduksi IgE yang kemudian berikatan dengan sel mast, memicu pelepasan histamin saat terpapar alergen. Pada tipe 2, IgG dan IgM mengikat antigen seluler, menyebabkan penghancuran sel melalui aktivasi komplemen atau sel efektor. Selanjutnya, respon sel T atau imunitas seluler. Pada hipersensitivitas tipe 4 atau reaksi tertunda, limfosit T memainkan peran utama dalam respon antigen. Contohnya adalah dermatitis kontak dan reaksi tuberkulin, di mana sel T CD4+ mengaktifkan makrofag dan menyebabkan inflamasi jaringan yang berlebihan. Selanjutnya, memori imunologis, yaitu salah satu karakteristik imunitas adaptif adalah kemampuannya untuk mengikat antigen yang pernah dikenali sebelumnya. Hal ini menyebabkan respon hipersensitivitas yang lebih cepat dan kuat pada paparan ulang terhadap antigen yang sama. Perbedaan innate dan adaptive immunity dalam hipersensitivitas. Aspek kecepatan respon, innate cepat menit sampai jam, dan adaptive immunity lambat, bisa berupa hari sampai minggu. Dan juga aspek spesifitas,
innate non-spesifik, adaptif sangat spesifik. Aspek komponen utama innate, macrophage, neutrophil, mast cell, komplement, dan adaptif sel B, sel T antibody. Selanjutnya aspek tipe hipersensitivitas yang dipengaruhi innate immunity tipe 1, histamin, eosinofil, dan tipe 2 dan tipe 3 inflamasi dan komplement. Adaptive immunity tipe 1 IgE, tipe 2 IgG atau IgM, tipe 3 kompleks imun, dan tipe 4 sel T. Yang terakhir aspek efek utama dan hipersensitivitas. Immunity, inflamasi cepat, kerusakan jaringan akut, dan adaptive immunity, reaksi aspek antigen autoimunitas. Jadi itulah perbedaan innate dan adaptive immunity. Yang terakhir adalah kesimpulan. Poin 1, innate immunity bertindak sebagai garis pertahanan pertama dalam hipersensitivitas dengan melepas histamin, mediator inflamasi, serta melibatkan eosinofil dan komplement untuk mengatasi antigen. Poin kedua, adaptive immunity memegang peran utama dalam perkembangan berbagai jenis hipersensitivitas, terutama melalui produksi antibodi IgE, IgG, IgM, dan aktivitas sel T. Poin ketiga, ketidakseimbangan antara kedua sistem ini dapat menyebabkan berbagai penyakit imunologis, mulai dari alergi hingga penyakit autoimun. Yang terakhir, poin keempat, dengan memahami mekanisme ini kita dapat mengembangkan serta terapi untuk mengendalikan hipersensitivitas seperti antihistamin, kortikosteroid, terapi imunomodulator, atau desensititasi alergi. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.